Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftah Huda dalam Bicara Bola. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan atau laga perdana Liga Champions di musim ini di grup A antara Manchester City menghadapi RB Leipzig. Kita tahu bahwa Manchester City merupakan finalis tahun kemarin di Liga Champions dan RB Leipzig merupakan semifinalis 2 tahun yang lalu di Liga Champions. Tentu kedua tim ini sangat memukau dengan cara bermainnya, di mana Manchester City dengan menerapkan 1-2 passing dan menusuk ke lini pertahanan serta banyak peluang dan menciptakan banyak gol. Akan tetapi berbeda dengan RB Leipzig dengan menggunakan pressing ketat dan umpan counter attack yang mereka bangun sehingga menciptakan banyak peluang dan banyak gol. Nah, kedua tim ini dikomandoi oleh dua pelatih yang berbeda dengan cara bermain yang berbeda. Pep Guardiola dengan 4-3-3-nya melawan Jesse Marsch yang menggunakan 4-3-2-1-nya, di mana 4-3-3 yang biasanya dikomandoi oleh Pep Guardiola menerapkan banyak pemain tengah yang sangat lincah. Kali ini Pep Guardiola menaruh Kevin De Bruyne dengan Bernardo Silva sebagai second line up-nya atau second line untuk menciptakan banyak peluang, serta sayap mereka yaitu Jack Grealish dan Riyad Mahrez. Kenapa memilih Riyad Mahrez dan Jack Grealish? Kita akan bahas nanti. Kalau ujung tombaknya tetap Ferran Torres sebagai ujung tombak. Kalau kita berbicara terkait masalah RB Leipzig, Jesse Marsch ini menurunkan 4-2-3-1 walaupun kehilangan banyak pemain karena dibeli oleh tim rival Bayern Munchen di Liga Jerman. RB Leipzig tetaplah sangat memukau untuk memulai pertandingan di Liga Champions dengan 4-2-3-1-nya, di mana Thierry Adam dan Laimer itu menjadi jangkarnya. Dani Olmo dan Emil Forsberg itu sebagai poros serangannya. Dulu ada Sabitzer, tapi Sabitzer sudah hengkang, dan lini pertahanan itu sangat asing di telinga, yaitu Lukas Klosterman dan Willy Orban. Dulu ada Konate sama Upamecano, tapi mereka sama-sama hengkang membela tim rival dari RB Leipzig di Liga Jerman, yaitu Bayern Munchen. Nah, kalau kita bicara pertandingan pada tadi malam itu sangat memukau. Terbukti ini adalah laga perdana di fase grup A, di mana Pep Guardiola dari kubu Manchester City akan menyerang habis-habisan. Sejak menit peluit dibunyikan, menit babak pertama, Pep Guardiola langsung menyerang dari pertahanan RB Leipzig, dan terbukti pada menit 16 kalau nggak salah Nathan Ake mampu menceploskan bola melalui heading dari umpan pojok yang diberikan oleh Jack Grealish. Nathan Ake mampu menciptakan gol di laga perdana Liga Champions, dan laga perdananya di Liga Champions itu merupakan gol perdana pula untuk Nathan Ake. Nah, Nathan Ake, kalau kita bicara Nathan Ake merupakan back yang jarang dimainkan oleh Pep Guardiola karena gaya back dari Nathan Ake berbeda dengan back lainnya di Manchester City, sehingga dia menjadi pilihan yang kesekian kalinya. Akan tapi dia memberikan gol pertama untuk Manchester City di grup A Liga Champions musim ini. Ya, walaupun di pertahanan dia banyak beberapa catatan yang harus dibuat untuk membuat penampilannya lebih oke lagi ke depannya. Nah, kalau kita bicara Manchester City, permainannya bahkan cara penguasaan bolanya, Kevin De Bruyne dan Bernardo Silva sangat memukau di babak pertama. Karena kita tahu bahwa Manchester City poros serangan selalu ada di lini tengah dan lini sayap. Nah, kenapa dia memilih Jack Grealish dan Riyad Mahrez? Karena kedua pemain ini mampu untuk menguasai bola dan mampu melakukan cut inside ke dalam kotak penalti dan mampu memberikan umpan silang ataupun finishing secara melengkung yang jarang dimiliki oleh sayap-sayap dari Manchester City. Contoh saja Raheem Sterling maupun Gabriel Jesus sendiri. Jarang mereka memiliki tendangan yang memukau seperti Riyad Mahrez dan Grealish. Kenapa mereka diturunkan di pertandingan kali ini? Nah, gol kedua pun tercipta karena kreasi lini tengah dan lini sayap, di mana Kevin De Bruyne mampu memberikan umpan silang, namun Nordi Mukiele tidak mampu untuk memberikan
ketenangan di lini pertahanan sehingga menciptakan gol bunuh diri. 2-0 untuk Manchester City. Tapi tidak berhenti di situ. RB Leipzig tetaplah RB Leipzig dengan cara pressing yang ketat. Tim ini sangat menakutkan. Terbukti ketika 2 gol didapatkan oleh Manchester City, RB Leipzig terus menekan pressing. Setelah mendapatkan bola langsung melakukan counter attack. Terbukti Nkunku mampu memberikan gol melalui headingnya. Nah, ini yang menjadi catatan. Kenapa tadi saya bilang menjadi catatan lini pertahanan? Karena penampilan tadi malam dari Ruben Dias dan Nathan Ake masih kurang begitu padu, terutama bola-bola silang maupun bola atas. Dan Ederson Moraes sangat kurang maksimal pada tadi malam karena 3 kali tendangan ke dia atau 3 kali attempt dari lawan ke dia, 3-tiganya tercipta gol melalui 2 headingan dan 1 tendangan. Nah, babak pertama berakhir dengan skor 3-1 di mana di menit terakhir Ferran Torres mampu memberikan penalti kepada Manchester City setelah handsball dari Korsman. Tidak disia-siakan oleh Riyad Mahrez dan Riyad Mahrez mampu menceploskan bola ke gawang dari RB Leipzig. Nah, di babak kedua barulah Pep Guardiola memainkan banyak peran di sini. Semuanya pressing ke depan, semuanya maju ke depan, bahkan beberapa pemain di refresh untuk menggantikan peran yang ada di depan. Bahkan sempat terjadi gol lagi dari seorang Jack Grealish di menit-menit 60-an dengan cut inside dari pinggir lapangan ke dalam kotak penalti dan mampu memberikan umpan atau tendangan melengkung yang sangat indah. Dan ini kenapa Jack Grealish dan Riyad Mahrez dipilih untuk pertandingan sekelas Liga Champions ya karena Pep Guardiola tahu kedua pemain sayapnya Jack Grealish dan Riyad Mahrez memiliki kapasitas untuk menciptakan banyak peluang dan tendangan-tendangan mematikan. Nah, ketika unggul 4-2 akhirnya ketika unggul 4-1 akhirnya kebobolan lagi melalui Nkunku melalui heading lagi. Terus Nkunku mampu menciptakan gol lagi sehingga jadi 4-3 melalui umpan terupas dari Yusuf Poulsen sehingga 4-3. Namun 4-3 dikembalikan lagi menjadi 5-3 ketika umpan silang yang diciptakan oleh beberapa pemain pengganti dari Manchester City, sebut saja di situ Phil Foden, sebut saja di situ Raheem Sterling, Ilkay Gundogan dan Fernandinho yang masuk pada di babak kedua mampu memberikan kejutan untuk RB Leipzig sehingga seorang Joao Cancelo mampu memberikan tendangan dari luar kotak penalti dan tembus ke gawang. Skor 5-3. Nggak sampai di situ, teman-teman. Setelah Ferran Torres, Kevin De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva, Jack Grealish itu diganti dengan pemain-pemain yang baru, muncullah nama seorang Gabriel Jesus, di mana bola muntah dari dalam kotak penalti yang menjadikannya blunder dari kubu RB Leipzig mampu dimanfaatkan oleh Gabriel Jesus di sini. Nah, banyak gol atau gol demi gol terjadi di pertandingan kali ini tidak luput dari peran dari Pep Guardiola untuk memaksimalkan pemain dari lini sayap dan pemain lini tengah untuk menciptakan banyak peluang. Gol dari Leipzig pun juga demikian dengan pressing yang sangat ketat dengan menumpuk pemain di layer kedua dari Manchester City mampu memberikan 3 gol dan 3-tiganya dari Christopher Nkunku. Ini pemain sangat bagus, sangat mobile untuk pergerakannya dan sangat memukau di pertandingan tadi malam. 6-3 sangat layak untuk kemenangan Manchester City, tapi kemenangan ini perlu adanya catatan bahwa lini pertahanan Manchester City perlu dijaga lebih giat lagi, lebih rapat lagi dan lebih solid lagi antara kiper dan lini pertahanan sehingga terciptalah banyak save sehingga tidak terciptanya banyak gol dari kubu lawan. Akan tetapi Manchester City memulai laga ini dengan lumbung gol yang sangat banyak. Dan selamat, semoga selalu memberikan kemenangan di Liga Champions dan mendapatkan gelar untuk Manchester City dari Pep Guardiola. See you.